Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini kita akan mereview kembali artikel karya mahasiswa ya. Di sini saya berkali-kali mereview tentunya dengan tujuan mahasiswa bisa memahami terkait dengan penulisan artikel itu seperti apa ya. Selanjutnya di sini artikel atas nama Ali Sobirin ya. Sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Sri Mularsih. Kali ini dengan Ali Sobirin ya. Oke. Ali Sobirin ya. Oke, Mas Ali Sobirin. Ali Sobirin benar ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan judulnya secara lengkap dulu. Oke. Kooperatif script ya. Oke. Ya, kita tuliskan dulu secara lengkap peningkatan kemampuan membaca bahasa Indonesia melalui metode. Ini oke ya. Kita miringkan dulu yang berbahasa asing. Ya. Dari judul yang sudah dibuat oleh Mas Ali Sobirin, kita berikan masukan. Yang pertama, judul di sini perlu dikhususkan. Materinya materi apa? Jangan sampai terlalu luas. Jadi, peningkatan kemampuan membaca apa? Apanya di sini adalah Anda langsung saja masuk ke dalam materi yang Anda tuju ya. Jangan umum. Ini bahasa Indonesia itu umum sekali di sana. Silahkan masukkan secara khusus terhadap materinya apa. Jadi akan semakin khusus pada penelitian ini. Nah, gini. Selanjutnya di sini kita tuliskan melalui metode kooperatif script. Oke. Ya. Pada siswa kelas 4 sekolah dasar ya. Silakan dikhususkan lagi ya agar posisinya judul ini semakin khusus, semakin mendalam nanti. Itu saran dari saya, silakan dilengkapi lagi. Oke, saya menyesuaikan dari judul ini. Ya, selanjutnya kita cek dari identitas mahasiswa sudah benar di sini. Selanjutnya kita cek bagian abstrak. Sudah ada tujuannya, sudah ada metodenya, sudah ada teknik pengumpulan datanya, sudah ada hasil pengamatan. Oh ya, ini baru hasil pengamatan ya. Hasil pengamatan belum masuk ke dalam hasil penelitiannya seperti apa. Silakan dilengkapi lagi. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan dampak ya, mengungkap dampak kemampuan membaca menggunakan ini. Oke, metode ini. Mengatasi ketidakmampuan membaca. Oke, saya ingin melihat sebenarnya di sini materinya apa yang Anda tuju. Jangan terlalu umum nanti ya. Khususkan pada salah satu, itulah kuncinya pada Anda menuliskan artikel ya. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan di sini pertama dijelaskan mengenai bahasa Indonesia itu apa, kemudian langsung ke tujuan penelitian ini ya. Belajar ini. Oke. Kita cek dulu semuanya. Ya, yang pertama saran dari saya sama dengan teman-teman sebelumnya, selalu gunakan template jurnal ketika Anda menuliskan artikel. Jadi template jurnal yang sudah Anda unduh gunakanlah untuk menuliskan artikel. Selanjutnya pada bagian pendahuluan Anda di sana menjelaskan mengenai kemampuan membaca. Kemampuan membaca saat ini pada siswa di sana seperti apa? Seperti sebelumnya ada tingkat pemahaman atau kendala yang dihadapi ketika membaca itu bagaimana? Selalu dikaitkan dari faktor dalam dan faktor luar ya. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan di dalam membaca itu seperti apa? Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian ada solusi dari Anda menggunakan metode. Kenapa menggunakan metode ini? Ini loh. Ini tujuannya apa? Keunggulannya apa? Nah, ini loh. Sebelum Anda menjelaskan ini semuanya, lakukanlah menurut saya di sini observasi, wawancara,
agar Anda mengetahui memang permasalahan itu ada. Kemudian cek dokumentasi, cek juga jika perlu jurnal nasional, jurnal internasional, di sana posisinya seperti apa terkait dengan kemampuan membaca di sini. Jadi akan semakin lengkap lagi. Pada artikel ini tidak hanya mengecek di lapangan, tetapi memang mengecek dari berbagai macam sumber referensi. Jadi memang benar bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Inilah seperti pada review sebelumnya, biasanya saya menuliskan hasil penelitian ya. Langsung saja di sini masuk juga di jurnal nasional dan jurnal internasional, juga salah satunya terkait dengan hasil penelitian sebagai referensinya Anda. Oke. Jika itu semuanya sudah ada, maka saya rasakan pendahuluannya Anda akan semakin lengkap lagi. Silahkan Anda melengkapi lagi ya. Ini oke. Kita masuk ke metode. Bagian metode di sini Anda sudah menjelaskan mengenai jenis penelitian, kemudian siklusnya bagaimana, teknik pengumpulannya, alatnya. Ya, saran dari saya cukup singkat. Metode di sini sesuaikan dengan template jurnal di sana. Ya, apakah ada jenisnya, kemudian teknik pengumpulan datanya, atau di sini ada data, ada sumber data, analisis. Nah, ini silakan Anda menyesuaikan dengan template yang ada di jurnal yang Anda tuju seperti apa di sana. Nah, ini akan semakin lengkap lagi Anda. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan, di sana yang perlu Anda jelaskan adalah, oh ini sudah ada sintaknya dari PTK. Oke ya, karena ini adalah penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, maka caranya Anda menuliskan menggunakan alur dari PTK ya, atau sintaknya PTK, atau langkah-langkahnya PTK ya. Langkah PTK mulai dari pra, kemudian siklus 1, siklus 2, siklus 2 dan seterusnya. Langkah-langkahnya Anda di sana seperti apa? Karena di sini Anda akan meningkatkan, silahkan juga lakukan penilaian keterampilan membaca. Nah, ini posisinya membaca apa materinya? Itulah yang menjadi bahan pertanyaan kita sejak awal, bagaimana konsepnya di sini di dalam membaca. Apakah Anda melakukan penilaian keterampilan membaca secara lisan, atau Anda melakukan penilaian keterampilan membaca secara tertulis? Jika membaca secara lisan, maka datanya Anda adalah foto. Di sana dokumentasinya seperti apa. Jika datanya Anda adalah penilaian keterampilan membaca secara tertulis, maka hasil pekerjaan siswa salah satunya di sini ditampilkan. Bagaimana di sana posisinya ketika siswa membaca, dideskripsikan oleh Anda posisinya. Nah, ini loh. Jika di sini kaitannya dengan ada tadi pertama ada minat misalnya, itu silahkan nanti ditampilkan, karena tujuan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama mengenai perencanaan yang dilakukan oleh guru seperti apa di sana. Yang kedua ada pelaksanaan penerapan metode. Yang ketiga adalah hasil belajar membaca. Ketika Anda sudah masuk ke hasil, salah satunya menggunakan penilaian keterampilan membaca. Jika di sana masuknya ke kognitif ya, hasil di sana selalu kaitannya ke afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, ini silahkan Anda lengkapi. Untuk bagian kognitif berarti Anda mengacunya ke penilaian keterampilan membaca. Silahkan nanti dilengkapi lagi dan selalu dikaitkan dengan teori serta hasil penelitian sebelumnya ya. Mengenai penelitian ini yang ada di jurnal-jurnal tadi, ada jurnal nasional dan jurnal internasional sebagai referensinya Anda. Itu saran dari saya, semoga mahasiswa bisa melengkapi lagi. Silahkan menjadi bahan pertimbangan dan sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.